وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat Allah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Insyaallah satu amalan yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang menunaikan satu perbuatan sunnah, satu amal sunnah di bulan Ramadan, Nabi katakan kana kaman ada faridotan fima siwahu, itu seperti orang yang menunaikan satu amal fardu di luar bulan Ramadan. Jadi satu amalan sunnah itu pahalanya seperti amalan fardu di bulan Ramadan. Padahal kita tahu bahwa bobot amalan sunnah itu dia jauh di bawah amalan fardu. Amalan fardu tidak bisa ditutup dengan amalan sunnah pada hadirin. Sholat zuhur tidak bisa ditutup dengan sholat sunnah duha, dengan sholat sunnah tahajud, witir, tidak bisa. Karena memang bobotnya itu berbeda. Lalu bagaimana dengan amalan fardu? Nabi katakan bahwasanya man ada, siapa yang menunaikan satu kewajiban wa fardu di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Dia seolah-olah mengerjakan satu amalan ya yang sifatnya fardu 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi insyaallah amalan sholat berjamaah kita tadi zuhur ini itu kalau kita kembalikan kepada pengertian yang disampaikan Nabi SAW, fadilahnya adalah 70 kali lebih besar dibandingkan dengan amalan sholat jamaah fardu kita di bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya para ulama salafus saleh mereka secara umum itu mereka melepas Ramadan itu penuh dengan duka cita, bukan dengan sukacita. Kenapa? Karena tidak ada lagi bulan panen pahala, bulan yang besar sekali lipat kebaikannya kecuali hanya pada bulan Ramadan. Nabi SAW dalam hadis sahih Imam Nasai di dalam riwayat ini menyatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu." Nabi katakan telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan yang Nabi sebutkan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Semua bulan itu baik, tapi Allah Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan sebagai adalah the best, umat adalah bulan yang terbaik. Nabi katakan Ramadan sayyidus syuhur, rajanya bulan, rajanya segala kebaikan itu kumpul pada bulan Ramadan. Padahal Allah juga memberikan kita arba'atul hurum, ada 4 bulan haram yang juga punya fadilah, punya keutamaan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi insyaallah nanti setelah Syawal kita ketemu bulan Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah ini 4 bulan haram yang juga Allah berikan fadilah, tapi tidak ada yang kemudian keutamaannya itu mengalahkan bulan Ramadan. Bulan yang Nabi katakan syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi. Nabi juga sebut sayyidus syuhur, rajanya bulan. Maka tadi para ulama salafus saleh, orang-orang yang mereka betul-betul tahu tentang hakikat kebaikan bulan Ramadan, melepas Ramadan itu penuh dengan duka cita, bukan dengan sukacita, begitu. Barangkali kalau banyak orang juga jangan-jangan ya saya pribadi lepas Ramadan itu gembira, karena ada kesan Ramadan itu seperti bulan penjara, bulan orang dibatasi. Padahal apa yang ada di bulan Ramadan tidak bisa dikalahkan dengan 11 bulan lainnya keutamanya, keberkahannya. Yang Nabi katakan dalam hadis ini juga, tuftahu fi abwabus sama, Allah buka pintu-pintu langit, yang dimaksud adalah pintu-pintu surga, karena surga adanya di langit seperti ini. Lalu tughlaqu fihi abwabul jahim, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughla fihi maradatus syayatin, dan Allah belenggu, Allah ikat, Allah borgol, Allah rantai semua maradatus syayatin. Nah, ini muncul sering pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan yang kata Nabi syaitan dibelenggu, banyak orang masih maksiat seperti itu. Banyak orang gak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur,
banyak orang membuka misalkan warung makan, banyak orang berbuat maksiat. Satpol PP menggerebek hotel, ada yang ditangkap pasangan bukan suami istri di bulan Ramadan seperti itu. Ini apa itu sebetulnya? Nah, tapi sebutkan dalam hadis ini tubalu fihi maradatus syayatin. Jadi yang dibelenggu itu para haji itu para jamaah itu adalah maradatus syayatin. Apa yang dimaksud dengan maradatus syayatin? Kata ulama, ru'usuhum itu para pemimpin-pemimpinnya syaitan, ya, atau kibaruhum para pejabatnya setan itu yang dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Artinya kalau setan-setan yang masih kecil-kecilnya, yang belum mencapai level pejabatnya, penggedenya, pembesarnya, itu masih berkeliaran di tengah-tengah kita semua. Oh, itu sebabnya di bulan Ramadan ternyata masih banyak orang berbuat melakukan maksiat. Ditambah lagi jangan lupa bahwa selain kita berhadapan dengan syaitan, kita juga berhadapan dengan apa? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tidak Allah belenggu. Hawa nafsu itu siapa yang bisa mengikatnya? Kita. Dengan iman dan takwa, dengan saum, maka hawa nafsu itu kita belenggu, kita kendalikan agar hanya tunduk taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, hawa nafsu kita ini kita kendalikan. Yang tadinya mungkin liar, masuk Ramadan, Masya Allah, yang namanya makan, nah itu termasuk syahwat pada hari ini. Begitu masuk Ramadan, ternyata makan cukup sehari 2 kali saja cukup. Betul berapa Pak ya? Kita makan sehari bulan biasa 3 kali. Belum kalau kopinya coffee break nanti jam 9, sorenya mau sholat zuhur kopi lagi seperti itu. Makan malam nanti kemudian ada mobil lagi. Masuk Ramadan ternyata cukup sehari 2 kali kita bisa hidup. Nah, Nabi katakan orang mukmin itu makan dengan 1 usus, orang kafir dengan 7 usus. Ini bukan makna hakim jumlah usus Pak, karena jumlah usus tetap sama 12 jari seperti itu. Tapi ini makna kiasan bahwa orang mukmin itu makan tuh nggak banyak, dia makan sekedarnya. Karena prinsip orang beriman makan itu untuk hidup Pak. Nah ini ya, jangan ketukar. Tapi kalau orang yang nggak beriman hidup untuk makan. Nah, zaman sekarang ini dihidupkan namanya wisata kuliner gitu kan. Jadi orang itu makan memburu kemana-mana. Bagi kita kaum muslimin, hidup itu bukan untuk makan, ya, hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni, begitu kata Allah. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, bukan untuk makan. Hidup itu ibadah pada Allah. Kita makan adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Insya Allah bagi kita mudah-mudahan kita menghayati pelaksanaan Ramadan ini sehingga kita kemudian bisa menjiwai dan kita merasakan faedah dan terutama bisa meningkatkan makom kita ke makom muttaqin. Karena tujuan puasa Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang mencuri itu beriman pada Allah. Orang yang berzina beriman pada Allah. Orang yang kemudian melakukan perbuatan zalim, maksiat, kemungkaran, korupsi segala macam beriman juga pada Allah, tapi belum mencapai derajat muttaqin. Karena muttaqin itu adalah itaatu bi awamirillah, dia taat pada perintah Allah, wastanibu binawahi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, pernah disuguhi yaitu segelas air susu dari ajudannya. Beliau karena sedang haus langsung minum. Ini malah bukan kebiasaan beliau. Biasanya beliau kalau diberi sesuatu tanya dulu, dari mana ini? Dapat dari mana? Tapi karena haus sekali langsung minum. Begitu selesai minum baru bertanya, baru ingat. Belum ditanyakan, ditanya dari mana susu ini. Dijawab oleh ajudannya, dulu kata dia, aku di masa jahiliyah ini ada tukang meramal, dukun, cenayang, paranormal begitu. Ada orang pernah aku bantu. Kemudian kemarin dia bertemu denganku, dia memberikan hadiah atas jasaku, meramalkan membantu dia dalam perdukunan. Nah ini yang kamu minum, wahai Abu Bakar. Itu spontan Khalifah Abu Bakar mencolok kerongkongannya supaya bisa memuntahkan lagi makanan yang didapat dengan upah yang haram. Karena menjadi dukun itu upahnya haram pada jamaah ya, seperti itu. Itu beliau nggak rela perutnya diisi dengan barang haram. Bulan Ramadan yang halal saja kita jauhi, betul ya? Jangankan air kopi, air bening saja itu yang halal siang hari haram kita minum.
Istri kita yang halal bulan Ramadan tidak boleh ada hubungan suami istri. Kalau enggak kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, atau membebaskan budak seperti itu. Ini merupakan Ramadan syahrul riyadhah, bulan yang menjadi ajang pelatihan kita, ajang training kita, terutama apa? Pengendali terhadap hawa nafsu. Para hadirin jamaah Allah muliakan, persoalannya bahwa kita sekarang sudah di kurang dari 10 hari bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Ini sudah masuk babak grand final nih. Kalau babak menyisikan pesertanya banyak, satu persatu tereliminasi. Nah sekarang masuk babak grand final. Dan ternyata di dalam agama kita, Nabi SAW itu mengingatkan ternyata yang menjadi nanti titik akhir penilaian dan juga kedudukan seorang hamba itu justru pada bagian akhir, di penutupnya. Nabi SAW di dalam hadis sahih menyebutkan bahwa demi Allah, kata Nabi, ya, ada orang yang dia amalannya amalan ahli jannah, begitu, ya. Sehingga kata Nabi jarak dia dengan surga itu hanya sehasta saja, atas begitu. Jadi jaraknya dekat betul, karena amalan dia sehari-harinya amalan ahlul jannah, begitu. Tapi kata Nabi, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, maksudnya datang ajalnya, begitu tafsirnya, syaratnya, ya. Ia sedang mengerjakan perbuatan ahli neraka. Maka kemudian kata Nabi, ia pun masuk ke dalam ahli neraka. Masya Allah, padahal dia ini amalnya, itu amalnya ahli surga. Bahkan sampai jaraknya dengan surga itu cuma sehasta saja, udah deket itu. Namun begitu takdir Allah datang, ajal Allah menentukan, ajal yang ditentukan Allah Ta'ala, dia sedang mengerjakan amalan ahli neraka di penghujung hidupnya, maka ternyata dia dimasukkan oleh Allah ke dalam ashabun nar. Yang kedua kata Nabi, ada orang yang dia ini melakukan perbuatan ahlun nar. Jadi perbuatannya ini amal ahli neraka, begitu, ya. Sampai-sampai jarak dia neraka sangat dekat, begitu. Nah, tapi kemudian ketika datang qadar Allah, ketetapan Allah, ajalnya datang, dia mengerjakan amalan ahli surga dan dia pun masuk ke dalam penghuni surga. Para hadirin jamaah, ini hadis ini mestinya membuat kita ini was-was terus, begitu. Gak berpikir pengen mengkol, dikit-dikit mengkol lah, cuma sedikit nyobain, begitu. Nah, khawatirnya begitu mengkol dari ketaatan, tadinya lurus istiqomah, kita mengkol sedikit, di situ ajal datang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya diingatkan oleh Nabi dengan hadis ini bahwa ujung hidup kita itu yang menentukan status kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada orang mikir kalau gitu sekarang nggak usah beramal, kita beramal di ujung aja. Nah, kan begitu logikanya. Masalahnya siapa yang tahu ajal akan datang? Nah, itu masalah. Karena ajal adalah urusan ghaib. Ajal itu bukan nomor urut, betul Pak ya? Tapi ajal adalah nomor acak. Siapapun bisa duluan. Ada anak mendahului bapak, suami mendahului istri, istri mendahului suami, cucu mendahului kakeknya, dan sebagainya. Allah sembunyikan kapan ajal datang, yaitu merupakan rahasia Allah. Tapi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, dimundurkan tidak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Maju kena, mundur kena. Oleh karenanya hadis ini membuat kita kemudian harus senantiasa terus berjuang, terus bersungguh-sungguh untuk apa? Mendapatkan grand final 10 hari akhir yang Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang sampai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, atau sampai Ramadan tahun depan, atau walau alam bisawab, jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita seperti itu. Nah, kalau ini ternyata Ramadan terakhir, nah ini kita tetap harus sungguh-sungguh berjuang sampai kemudian apa? Agar kemudian kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan pada bulan Ramadan. Kalau sampai kita sedikit saja belok dari ketaatan, melipir dari ketaatan, lalu ajal itu datang, na'udzubillahi min dzalik, bukan dalam keadaan husnul khatimah, tapi dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi hadis ini para bapak jamaah Allah muliakan memberikan 2 pelajaran. Yang pertama, yang sudah merasa amalnya baik, jangan sombong. Jangan kemudian mikir untuk kemudian melipir, jangan kemudian untuk kemudian
kemudian menyimpang walaupun cuma sesaat begitu. Dan buat orang yang banyak maksiat, jangan kemudian putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dia punya banyak peluang kesempatan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan banyak peluang untuk menjadi ahlul jannah. Karena kalau dia beramal kebaikan, kemudian datang ajalnya, insya Allah di situ dikatakan Nabi SAW ini ahlul jannah. Ada seorang pembunuh di zaman Bani Israel, berhadirin, dia membunuh 100 orang. Ini dahsyat, insya Allah kita belum pernah bunuh orang. Ini 100 orang dibunuh, tapi dia tetap gelisah ingin mencari tobat. Ketemu orang alim, kata orang alim, tidak ada yang bisa menghalangimu dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Hijrah dari kampung orang maksiat ke kampung orang saleh. Dia berangkat berhijrah, belum sampai pertengahan, Pak. Ini belum sampai pertengahan, ajalnya tiba. Kemudian malaikat rahmat dengan malaikat azab ini berebut rohnya, Pak. Ini jatah siapa ya? Kata malaikat azab, ini jatah saya. Ini pembunuh 100 nyawa, 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sedang hijrah ini menuju kampung orang saleh. Allah perintahkan itu bumi orang-orang saleh maju mendekati jasad orang pembunuh itu, sehingga kemudian kata Allah dia dijadikan sebagai ahlul jannah. Masya Allah. Artinya ini diingatkan oleh Allah, orang yang sudah beramal baik jangan takabur, jangan berpikir pengennya mau coba maksiat. Insya Allah kalau saya sholat di waktu sudah mahir, sholat juga lepas tangan saya begitu. Jangan sombong. Orang-orang yang maksiat juga jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa seperti itu. Nah, masuk ke dalam bulan Syawal, ada seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, siapakah orang yang diterima amalnya lalu kita ucapkan tahniyah, ucapkan ucapan selamat kepada orangnya, ya. Dan siapa yang tidak diterima amalnya dan kita berkabar untuknya. Jadi kalau masuk ini mengatakan kita nggak tahu siapa di antara orang-orang yang berpuasa, shoimin, shoimah, yang malam mulai, yang siang juga mengerjakan amal ibadah, siapa di antara mereka ini yang amalnya amal yang makbul, dan siapa di antara mereka amalnya amal yang mardu, amal yang tertolak seperti itu tidak ada iqbal pada hadirin jamaah Allah muliakan. Maka itulah kita kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengusahakan amal yang terbaik di dalam perbuatan kita seperti itu. Terutama apa? Ini Nabi SAW ternyata memiliki satu amalan yang ini diingatkan oleh para sahabat. Nabi mengatakan, karena Rasulullah SAW yastahidu fil asri al-awahir ma la yastahidu fi ghairihi. Ternyata Nabi saja di 10 hari yang terakhir yastahidu, itu lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih beramal ekstra lagi di 10 hari yang terakhir dan bukan pada yang lainnya. Nah, ini merupakan satu tantangan buat kita para jamaah. Di 10 hari yang terakhir, apalagi sekarang sudah kurang dari 10. Ini kalau kita mengaku umat Muhammad SAW, mengikuti sunnah beliau, ini kesempatan kita mengikuti beliau. Apa itu? Yastahidu, bekerja lebih keras, beramal lebih sungguh-sungguh pada 10 bulan, pada 10 hari yang terakhir ini. Ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi ini kurang apa para hadirin, ya? Tidak ada orang yang kemuliaannya melebihi Rasulullah. Allah Ta'ala sebutkan, innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Ta'ala memuji Nabi yang mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad punya akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Tapi ternyata di 10 hari yang terakhir ini beliau tetap bahkan meningkatkan amal ibadah selama Ramadan. Kurang apa Nabi ini? Di akhirat nanti siapa yang memberikan syafaat? Nabi. Nabi Adam gak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa. Tapi kata Rasulullah, li syafa'ah, aku yang punya syafaat, dan Allah yang memberikan aku kesempatan memberikan syafaat pada orang-orang yang ada ini. Semua manusia itu berlomba-lomba meminta syafaat kepada Rasulullah.
Tapi ternyata Rasul sendiri selama Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, yastahidu fil asri al-awakhir. Beliau ini Masya Allah malah lebih keras lagi, lebih giat lagi amalnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita coba mengukur diri kita, sudah seperti apa kira-kira amalan kita ini. Karena para hadirin jamaah, Nabi sebutkan al-kaisu, orang yang pintar itu siapa? Adalah orang yang mereka itu mempersiapkan untuk setelah hidup pasca kematian. Itulah orang yang pintar. Wal ajizu, tapi orang yang bodoh disebutkan oleh Nabi, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah kita ini insya Allah ingin masuk golongan orang yang kais, orang yang pintar, orang yang mendapatkan kebaikan. Agar apa? Tadi begitu kita masuk ke alam akhirat, mudah-mudahan Allah sudah mengumpulkan semua amal kebaikan untuk kita dan memberatkan timbangan kita di yaumul mizan. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi al-fa'innahu fi isyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada hari nanti di mana anak-anak kita, harta kita, para hadirin itu enggak bermanfaat, useless. Kita punya harta, kita punya jabatan enggak bermanfaat, punya anak juga enggak bermanfaat. Di dunia kita bisa menjadikan harta penolong, pelindung, anak bisa nolong kita, tapi kata Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak enggak bermanfaat. Kapan itu? Yaumul akhir, di mana kita hanya dihadapkan kepada amal perbuatan kita. Dan pada hari itu para hadirin, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan amal untuk akhirat, itu Allah rekamkan dalam Al-Quran, mereka akan merintih, menjerit. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat apa? Melihat isi neraka. Wa sami'na, dan kami juga mendengar suara neraka. Karena memang neraka itu pada hati itu bergolak. Kalau kita buka dalam Quran surat Al-Mulk itu Allah sebutkan, ya, takadu tamayyazu minal ghaib. Jadi ya ketika dimasukkan penghuni neraka itu baik jin maupun manusia, itu dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu pecah. Hampir-hampir pecah. Kenapa? Karena membakar para isinya itu. Sama kalau kita bakar kayu itu kan ada suara pecahnya, begitu. Atau kalau mungkin para bapak